Oke, sekarang kita lanjut menggunakan post. Jadi post di sini kita akan post di sini kita akan post dengan data JSON yang akan kemudian kita insert di database. Nah, seperti ini. Gimana caranya? Jadi HTTP in, kita post, URL-nya sama deh, items. Oke, sebelumnya kita ambil data JSON body-nya. Gimana caranya? Jadi coba kita ini dulu, terdebak, kita tampilin semua complete MSK object. Nah, di sini tuh dia jelasin request MSK request, kemudian body. Nah, the body if incoming request, the format will depend on the request gitu. Jadi kalau kita request seperti ini, nah seperti ini, kemudian kita coba ya deploy di Postman, kita buat baru, kemudian post. Nah, URL-nya sama. Jadi URL belum sama, tapi metode harus beda. Metodenya post, kemudian body raw JSON. Oke. Format JSON itulah format teks yang artinya JSON ya. JSON sendiri kepanjangannya adalah JavaScript Object Notation. Nah, yang isinya seperti ini nih. Nah, seperti ini. Coba bagian JSON. Nah, jadi bentuknya sebenarnya teksnya. Jadi key-nya ini, jadi satu JSON data JSON itu berisi banyak data di dalamnya. Jadi kita pakai misalnya key error, isinya apa value-nya. Key-nya message, value-nya apa sukses. Nanti books, isinya array, isinya dalam satu array itu ada ID, title, autornya. Nah, yang kemudian kita di parsing otomatis nanti, yang akan kemudian kita simpan di database gitu. Nanti data ini aslinya kalau kita pakai misalnya pakai JavaScript atau pakai Vue dan sebagainya, itu sebenarnya udah di generate ya. Nah, kita contoh aja di sini, misalnya kita buat name Ismail, last name login. Nah, oke. Kita send ya. Nanti di loading, di not read. Nah, nanti seperti ini. MSK request, kemudian di body. Nah, seperti ini. Dia otomatis sudah buat name, last name. Kalau dia kita masukinnya misalnya array, coba array ya, pakai yang seperti ini, kurungnya. Nah, sini misalnya A, B, C, D, E, F misalnya. Oke. Kita debug lagi. Nah, nanti seperti ini. MSK request, kemudian body. Nah, array bentuknya. Ini array index ke 0, array index 1. Seperti itu. Nanti kita pakai seperti ini. Nah, seperti ini. Nanti ada name, ada stock, misalnya. Stock, misalnya 10. Karena dia number, nggak perlu pakai kutip. Kemudian press USD, misalnya 3.6. Is a label. Misalnya true. Nanti kalau kita send, coba ya kita clear dulu. Kita send, nanti seperti ini. MSK request, request, kemudian body. Nah, yang akan kita masukkan ke sini, SQL query. Jadi sama seperti tadi yang di MySQL. Kalau kita insert seperti ini, nah
kita buat dulu ya, insert. Nah, kita hapus dulu di function, kita sambungin. Nah, nanti seperti ini, msg dot apa nih? Oke, kita lihat dulu manualnya. Not read MySQL. Nah, untuk yang atas nih, not read MySQL. Dia seperti apa untuk insert? Jadi insert itu seperti ini. Nah, ada dua cara. MSG payload, ini datanya nih seperti ini, atau dengan cara seperti ini. Kalau saya seperti ini lebih enak. Kita copy ya, copy dulu. Kemudian di sininya, nah, payload ini nanti kita akan ambil dari data ini, MSG body. Nah, query-nya gini, MSG topic insert into items. Nah, apa aja yang mau di-insert kolomnya? Name, stock, recipe is available. Copy deh. Nah, ini nggak usah pakai ini ya, nggak usah pakai kutip, nggak apa-apa. Nah, karena 1, 2, 3, 4. Oke, berarti filenya 4. 1, 2, tanda 3, tanda 4. Nanti di sini payloadnya berarti payload pertama apa nih? Name. Jadi msg.request body apa nih? Name. Kemudian kita masukkan lagi. Yang kedua, msg request body dot stock. Yang ketiga, msg dot request body dot press usd. Udah putar tadi ya, msg dot request dot body dot is available. Oke, nanti seperti ini. Jadi kita nggak perlu masukin di sini satu, nggak perlu. Kalau kita masukin di sini satu, berarti ini kutipnya ini kutip 2 diganti backtick. Nah, kalau kan kita kadang-kadang dulu tuh begini. Nah, dulu tuh begini. Masukin satu-satu. Aduh, pusing. Bacanya juga pusing. Oke. Pakai ini aja. Yang ngikutin manual Sinotrip. Nah, oke. Sudah. Nanti kita ambil ini, kita masukin lagi ke objek MSG. Nah, di sini kita namain misalnya SQL query to insert item. Oke, ini belum ada validasi ya. Kita abaikan aja validasi. Maksudnya validasi apa? Misalnya di post ini ada yang ngepost nggak pakai JSON, nggak pakai body. Harusnya bad request kan? Harusnya best practice-nya seperti itu. Tapi kita abaikan. Kita coba dulu. Nah, kemudian di sini lokal kita copy aja nih. Copy selected node, paste. Nah, kemudian kita HTTP-nya. HTTP respon. Ini kalau nggak diisi otomatis 200 ya. Oke, kita lihat nih. Kita deploy. Kemudian di sini kita tes ya. Cancel dulu. Nah, contoh seperti ini. Kita send. Nah, nanti dia muncul seperti ini responnya. Jadi respon seperti yang di sini. Walaupun best practice-nya jangan seperti ini ya. Nggak boleh. Tapi nggak apa-apa. Kita lanjut aja dulu. Nah, affected row berarti dia 1. Insert ID-nya tadi dia masukin di ID yang 6. Nah, terus coba kita lihat di sini nih. Select row. Nah, nambahkan ya. Nambah. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya gimana kalau misalnya body invalid? Coba kita cek ya. Read HTTP server if body invalid. Gimana caranya? Kalau invalid berarti kan kita bisa, kalau cara manualnya ya, dia itu bisa seperti ini. Pakai if. Jadi function
JavaScript if null misalnya. Nanti cari aja. Jadi misalnya null nih, misalnya jika msg dot if msg dot request dot misalnya body null. Nah, dia ngapain? Seperti itu. Nah, atau seperti ini deh, switch. Switch-nya. Nah, switch jika dia msg request body ya kan sama dengan null. Nah, dia langsung ke HTTP respon. Kita coba ya. HTTP respon 404. 401. Kita lihat dulu. HTTP respon code for BET request. Kalau BET request 400 ya. Berarti 400. Nah, kalau 401 itu unauthorized. Nah, nanti kita copy lagi nih. Copy. Jika ini is not null. Nah, panjang ya. Oke, abaikan aja dulu. Kita deploy. Terus di sininya kita non. Kita hapus ya, anggaplah null. Kita send. Tetap 200. Nah, berarti nggak ada switch nih. Oke, kita lihat dulu. Kita debug. Kalau msg request body. msg request body. Kita lihat dulu. Terus kita send. Oh, dia ke sini ya. String 0. Oh, stringnya 0. Jadi nggak dibikin 0. Jika msg string 0. Salah berarti. Berarti di sini. Jika msg request kemudian count. Nah, sama dengan 0. Coba dulu ya. Apakah berhasil? Harusnya 400 ya. Oh, enggak bung. Enggak berhasil. Make request body. Coba kita cari lagi ya. Oke, udah ketemu nih. Kita pakai switch ya. Jadi switch di sini msg request body is empty. Kalau kosong, jadi dia nggak null. Jadi kalau kosong, dia langsung ke sini larinya. Just kalau misalnya dia nggak kosong, nah dia langsung lari ke sini. Kita contoh ya, kita deploy. Kemudian kita kosongin non. Nah, 400 BET request. Karena kosong nih. Walaupun aslinya dia tetap ada responnya ya, tapi nggak apa-apa deh, kita abaikan dulu. Abaikan dulu, karena nanti dia panjang banget. Nah, ketika dia switch, kemudian is not empty, kalau kan empty, jadi msg request body, jika kosong, dia langsung return 400. Tapi jika nggak kosong, is not empty, dia langsung ke sini, gitu. Paham ya? Jadi ini adalah tutorial dari post. Nanti kita akan bahas untuk put. Put berarti untuk update. Nah, sama kayak tadi kita blok dulu, kemudian grup, post. Walaupun sebenarnya di sini tetap ada validasi ya. Jadi misalnya, kan tadi kan cuma deteksi dia kosong atau enggak bodinya. Nah, kalau misalnya di sini enggak diisi gimana? Ada lagi validasinya. Enggak sesimpel kita pakai misalnya kayak pakai Nest.js atau Node.js yang ada validasinya. Enggak seperti itu. Jadi panjang nantinya.
tapi kita abaikan aja. Yang penting logiknya sudah ketemu. Nah, oke, selanjutnya adalah kita akan menggunakan put untuk update.